pendengar suara HMM, terima kasih Anda masih bersama kami di 106 FM. Sesaat lagi, kita akan simak dan ikuti bersama Serambi Ramadan. Harapan kami, semoga acara ini dapat menambah keilmuan, meningkatkan keimanan, dan menyempurnakan keislaman kita. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti. Radionya komunitas muslim suara HMM. Disiarkan langsung dari Studio 1 Suara HMM Papua. Mitra pendengar, inilah Serambi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada tauladan kita, Nabi kita, Rasul kita, yakni Habibi wa Habibana Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio HMM dimanapun Anda berada, dan pemirsa Facebook dan juga YouTube dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di sore hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sihah wal afiyah. Dan alhamdulillah, siaran langsung ini dari studio 68 yang tepatnya di Masjid Darus Sa'adah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini saya Rukmana Al-Garuti, insyaallah setiap sore masih tetap saya ditemani oleh operator di studio ini, Pak Budi, dan dari saya juga khususnya akan mengucapkan jazakumullah khairan katsira untuk YMM FI Pangansari Utama, ibu-ibu DPW DKM 68 Masjid Darus Sa'adah yang sudah setiap hari terus-menerus memberikan buka puasa dengan makanan-makanan yang begitu enak, ya, dan juga makan sahur yang begitu lezat. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sore hari ini kita akan membahas tentang menangis.
sebuah ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 82 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku qalila walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Yang artinya, wallahu alam bimuradih, wallahu alam bisawab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Dengan adanya ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua harus banyak menangis, sedikit tertawa. Kenapa demikian? Nih nasihat dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Ini nasihat dari nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang merusak kelezatan itu?" Jawab Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kematian. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tertawa, kita lupa dengan segalanya. Ketika kita tertawa berlebihan, maka kita lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ini nasihat daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian semua menangis dan sedikitlah kalian tertawa. Subhanallah. Kemudian Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar melihat orang-orang yang sedang tertawa, galak gembira, maka Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Ingatlah, demi Allah yang jiwaku di tangannya, andaikan kamu mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, niscaya kamu sedikit tertawa dan banyak menangis." Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nasihat dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu jelas. Maka beliau menyarankan kepada umatnya, jangan sampai kita banyak tertawa. Dalam salah satu hadis dikatakan, maka ketika seseorang banyak tertawanya, maka akan mengeraskan hatinya. Kalau sudah keras hati, ini yang susah. Ya, ini yang susah. Susah untuk dilembutkan. Karena hati itu adalah salah satu pondasi yang harus kita pelihara. Hati adalah salah satu kepala di dalam jiwa kita. Hatinya baik, pasti lisannya mengandung hikmah. Hatinya lembut, pasti lisannya qaulul ma'ruf. Apa itu qaulul ma'ruf? Yakni bahasa-bahasa yang baik. Ya. Kalau hatinya lembut, bahasanya yang baik, bagaimana? Enggak akan mencubit orang dengan lisannya, tidak akan menyakiti dengan lisannya, tidak akan menyinggung orang dengan lisannya, bahkan tidak akan gosip dengan lisannya. Ini adalah hati orang-orang yang lembut. Maka tanamkanlah hati kita menjadi lembut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali menangis diidentikan dengan sifat cengeng. Identiknya cengeng, orang yang suka menangis. Ya. Rapuh katanya, dikit-dikit nangis,
dikit-dikit nangis, itu namanya rapuh katanya hatinya. Ya. Atau bahasa zaman now, lebay. Dikit-dikit nangis itu lebay katanya. Ya, subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menangis tak jarang dianggap sebagai orang yang lemah pribadi atau imannya. Padahal menangis dalam Islam dapat diartikan sebagai proses atau bentuk penghayatan dan pendalaman ibadah yang sedang dilakukan. Menangis semacam itulah yang sering dipraktikan oleh para nabi dan para rasul, para ulama, para ustadz, para kiai dalam mendapat atau dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mendekatkan dirinya kepada Sang Khalik, kepada Yang Maha Pencipta. Jika tangisan tumpah karena Allah Subhanahu wa taala, ia termasuk perbuatan mulia sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang-orang yang menangis mendekatkan diri kepada Allah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya adalah seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, tiba-tiba meneteskan air mata. Artinya menangis dalam kesunyian lebih memungkinkan timbulnya keikhlasan dalam dirinya. Tapi jarang-jarang, ya, jarang-jarang ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika melihat ayat-ayat azab, kita tidak pernah menangis. Kenapa? Karena kita tidak menghayati apa isi daripada ayat-ayat azab itu. Dan ketika kita melihat tentang siksa, ya, kita tidak akan menangis dan tidak akan bergetar hatinya. Kenapa? Tidak menghayati ayat-ayat itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika tangisan tumpah di tempat keramaian, atau ketika kita mendengarkan lagu yang cengeng. Tentu saja tangisan tersebut tidak ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan lebih disebabkan oleh suasana sedih. Untuk itu, mari kita hiasi mata kita dengan tangisan mesra karena Allah Subhanahu wa taala, tangisan yang akan membawa pada kebahagiaan kelak di hari kiamah, kelak di hari akhir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba contoh, kalau kita zikir dengan dihayati, sebagaimana kita menonton satu sinetron atau kita menonton film, ya. Film itu ceritanya sedih sekali, sampai menembus ke dalam hati, nimbus ke dalam jiwa, yang nontonnya ikut nangis. Nah, film itulah yang dibawa ke dalam hati kita. Sebagaimana Al-Quran yang kita baca, kalau Al-Quran kita baca ada ayat azab, langsung dimasukkan ke dalam hati, dihayati isi Al-Qur'annya, diamalkan isi Al-Qur'annya. Ketika membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan lembut dan kita akan menangis di depan Allah Rabbul Alamin, dan tangisan itulah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Itulah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasatun la tara a'yunuhumun nar yaumal qiyamah." Ada 3 mata yang tidak akan melihat neraka di hari kiamah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ainun bakat min khasyiatillah. Yang kedua, wa ainun harrasat fi sabilillah. Dan yang ketiga,
wa ainun ghaddat an maharimillah. Ketiga ini yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ini yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang mengeluarkan air mata atau menangis min khasyatillah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beristighfar, menyesali bahwa dirinya itu betul-betul punya dosa yang banyak. Ketika istighfar, astaghfirullahalazim, 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 dimasukkan ke dalam hati istighfar itu, dimasukkan zikir istighfar itu ke dalam kalbu. Maka ketika kita menyesal dengan dosa-dosa kita, tidak akan terasa air mata kita akan menetes, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab istighfar itu, sebab taubat itu, sebab menangis itu, dan tetesan air mata yang jatuh di badannya, yang jatuh di bumi ini, maka akan menjadikan syahid atau saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ainun bakat min khasyatillah, yang tidak akan melihat api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, menangis seperti apa yang disukai oleh Allah Rabbul Alamin dan memberikan manfaat kelak nanti di akhirah? Tentu menangis karena Allah dan untuknya semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang berzikir kepada Allah, kemudian mengalir air matanya hingga menetes ke tanah, disebabkan oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan menyiksanya pada hari kiamat kelak nanti. Hadis riwayat Imam Hakim. Ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzikir, berzikir kepada Allah, menetes air mata kita, kita tidak akan disiksa kelak nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Kemudian yang kedua, wa ainun harasat fi sabilillah. Yang kedua ini adalah mata yang terus-menerus berjaga, yang terus-menerus berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa misalnya? Contoh yang pertama, insya Allah malam ini nih, malam 27, malam Lailatul Qadar, malam-malaman ganjil, ya. Ini kita berjaga di malam ini ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Dari mulai habis Isya kita sholat tarawih, habis sholat tarawih kita tahajud, kita sholat witir. Habis sholat witir kita berzikir, habis berzikir kita tadarus Al-Quran sampai kita berjaga sampai datangnya sahur. Maka ini, mata ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjaga, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 17 dan ayat 18. Yang artinya, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Subhanallah. Mata kita menangis, sedikit tidur, beristighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena noda dan dosanya. Maka di hadapan Allah Rabbul Alamin, ini mata ini akan selamat. Mata ini akan mengandung rahmat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ainun ghadas an maharimillah. Apa itu ghadat di sini? Yakni mata
yang berpaling dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak menatap yang aurat-aurat. Tidak memandang kepada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditundukkan matanya, dipajamkan matanya. Bukan arti matanya tidak bisa melihat, tetapi kalau melihat yang diharamkan, langsung ditundukkan, langsung merem. Ini yang akan mendapatkan naungan atau ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirah. Ya. Wa ainun gaddas an maharimillah, yakni mata yang bisa dijaga dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejamkan mata kita daripada yang diharamkan. Tundukkan mata kita dari yang diharamkan. Bukakan mata kita di malam ini. Insya Allah, malam Lailatul Qadar di malaman 27 ini. Bukakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Hilangkanlah semua cita-cita kita yang terbayang-bayang di mata selain daripada zikir kepada Allah. Hilangkan di mata kita yang terbayang-bayang duniawi. Bukakan mata kita untuk membaca Al-Quran di malaman Lailatul Qadar ini. Berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian berbuat baik sebanyak-banyaknya di malaman Lailatul Qadar ini. Insya Allah di malam 27 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, ketika kita tidak menangis, tidak bisa menangis, maka paksakanlah untuk bisa menangis. Kalau tidak bisa menangis, tangisilah yang tidak bisa itu. Dipaksakan harus menangis. Satu kali lagi yang sudah kita bahas, menangis bukan karena kita cengeng, menangis bukan karena kita rapuh, menangis bukan karena kita istilahnya lemah, tetapi menangis kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa dengan menangis itu akan menyebabkan atau akan menjadi sebab cepatnya ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Hadis yang sahih, beliau bersabda, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala sujud kemudian menangis di tempat sujudnya itu karena takut kepada Allah, karena takut tidak diampuni dosa-dosanya, maka orang tersebut ketika menangis, maka tangisannya itu tangisan yang mengandung ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisannya yang mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisannya yang mengandung kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Dan insya Allah ketika kita sujud sampai menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, doa kita yang kita panjatkan, insya Allah akan terkabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Rabbul Alamin, kesimpulannya daripada bahasan kita di sore hari ini, yang pertama tadi, perbanyaklah menangis dan sedikitnya tertawa. Karena tertawa itu yang tadi menjauhkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berlebihan tertawa, terbahak-bahak tertawanya, ya, hilang pikiran kita bahwa kita akan kembali kepada Allah karena tertawa itu. Yang kedua, perbanyaklah menangis ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ketika membaca Al-Quran, jangan sekedar membacanya saja kalau bisa. Hayatilah isi-isi daripada Al-Quran itu. Dan ketika ada ayat bahagia, ayat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung kita bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ketika ada
ayat yang kita baca, ayat azab, ayat siksa, maka kita memohon istighfar dan menangislah di situ. Maka insya Allah kita dan semuanya hatinya akan dibersihkan oleh Allah, qalbunya akan disucikan oleh Allah, dan insya Allah akan selamat dunia wal akhirah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penyampaian di sore hari ini. 10 menit mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk semua saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, baik pendengar radio HMM, baik yang nyimak di Facebook, baik yang nyimak juga di YouTube. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunannya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan kelak di akhirah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf bila ada salah-salah, mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya mengundurkan diri dari udara ini lewat radio HMM, saya akan berdoa untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saudara-saudara kita lindungan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang beserta sihah wal afiyah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirah. Itulah doa untuk saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa kita, menghasilkan hajat dohir, hajat batin kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mohon maaf. Wallahu alam bimuradi, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pendengar suara HMM, baru saja kita ikuti bersama program Serambi Ramadan yang dipersembahkan oleh 106 FM Suara HMM dan Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia. Sampai berjumpa lagi dalam program Serambi Ramadan selanjutnya. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban